Saya rasa saya ingin teruskan. Justru pandangan Bang Rizal ini menarik. Yang diperlukan justru adalah kebaruan. Karena itu menurut saya Bang Rizal, saya ingin satu langkah lebih maju. Bang Rizal tadi mengusulkan bahwa jangan lagi presidennya lu lagi. Saya mengusulkan calon presidennya jangan lu lagi. Calonnya jangan lu lagi. Karena kita sudah terlalu sering melihat calonnya itu terus. Menurut saya justru terobosannya di level calon. Calonnya harus baru, dan menurut saya baru itu bukan soal masalah apa, tapi justru merupakan terobosan. Nah, apa visi yang menurut saya menarik di sini? Tadi disampaikan, bila Indonesia dibagi dalam 3 arena utama, arena ekonomi, arena politik, demokrasi, dan arena hukum, maka 2, yang pertama ekonomi dan demokrasi ada banyak catatan, tetapi kita masih doing okay. Yang amat memprihatinkan, amat berat adalah justru di sektor rule of law. Di situ kita mengalami proses yang saya bisa katakan hampir bangkrut di sisi ini. Dan ini bukan semata-mata salah pemerintah saja. Kita secara kolosal menganggap rule of law itu sesuatu yang tidak menempel dalam benak kita. Karena itu terobosan yang saya ingin lakukan di sini pertama adalah mengembalikan kepercayaan kepada para penegak hukum yang hari ini drop. Kenapa drop? Ya karena kelakuan yang ada di situ. Kepolisian, kejaksaan maupun peradilan. Caranya. Tadi satu penegak hukum, caranya. Menurut saya bukan soal isinya yang di Indonesia perlukan. Isinya banyak ahlinya. Tapi yang kita butuhkan orangnya. Orangnya yang mengeksekusi yang kita butuhkan. Kereta api lihat apa yang terjadi, bukan karena apanya, tapi karena orangnya. Lihat perusahaan Garuda, apa yang terjadi, orangnya. Saya akan pilih orang yang bersih, kompeten, ditugaskan, diberi waktu 2 tahun, bereskan kepolisian, bereskan kejaksaan, dan diberikan insentif atas reformasi itu. Jangan kita membayangkan reformasi membuat menderita. Justru para polisi ini gajinya amat kecil dan kita titipkan soal keamanan pada mereka. Itu pertama. Yang kedua, criminal record. Hari ini insentif untuk orang berbuat baik itu hampir tidak ada. Ibu sekalian, dan disinsentif bagi orang yang melanggar hukum hampir tidak ada. Saya ingin meneruskan yang sudah dimulai apa? Single identity diteruskan dengan tambahan criminal record, sehingga bagi orang-orang baik dia punya catatannya, mengajukan kredit bisa, mengajukan aktivitas ada rekodnya, dan bagi mereka yang melanggar hukum ada catatannya. Hari ini kita punya sumber dayanya, kita punya orangnya, tinggal kita lakukan. Konsekuensinya apa? Mengikuti hukum beda dengan sekedar mengikuti penegak hukum. Hari ini kita tidak taat hukum, tapi kita taat penegak hukum. Kalau ada penegak hukum kita ikuti, tapi aturannya kita tidak. Jika kita memiliki sebuah criminal record system, maka itu akan membantu sekali membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang taat hukum. 2 hal itu menurut saya mendasar untuk kita membangun kembali aspek hukumnya. Terima kasih. Iya. Lebih dulu Anies Baswedan baru bel ya, jadi pas waktunya. Pak Izan ya, tapi ada pesan dari kameramen TV, tolong lihat juga ke tengah katanya. Jadi, saya sampaikan aja nih pesannya ditulis, kalau bicara tolong lihat juga ke audiens dan ke kamera TV katanya. Baik, silakan waktu dimulai dari sekarang. Saya merasa semakin tidak paham dengan persoalan penegakan hukum di Republik ini, terutama terkait dengan begitu merebaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara kita ini, terutama kejahatan-kejahatan yang merugikan negara alias korupsi. Jangan-jangan ini adalah ketidakadilan alias kezaliman. Kenapa? Setahu saya, ketika seseorang melaksanakan kejahatan dengan timbangan tertentu kejahatan itu, maka sebesar itu pula hukuman yang diberikan kepada dia. Sekarang kan tidak. Yang saya tahu saya, ada hal-hal yang orang yang tidak melakukan kesalahan, hanya kebijakan dan administrasi
administrasi, terutama yang dialami oleh kawan-kawan saya, Prof. Kalau sudah ada surat kaleng, SMS kaleng, maka disinilah nasib kawan-kawan itu. Dipanggil oleh jaksa, dipanggil oleh kepolisian, tidak tahu salahnya. Ekor-ekornya undang-undang dasar. Jadi ini saya kira saya harus lihat, kalau di dalam suatu negara sistem hukum yang tidak baik atau konstruksi hukum yang tidak baik, orang baik bisa jelek, apalagi orang jelek. Nah, ada indikasi saya lihat, saya amati pembiaran terhadap kejahatan-kejahatan yang berlangsung di Republik ini. Ada pembiaran. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya yang masih akan dijawab secara full. Kemudian ada pertanyaan dari audiens yang bisa dijawab oleh siapa saja yang merasa paling kompeten kepada Profesor Dr. Riris Sarumpait. Mic-nya bisa di... Yang saya kasihi, setiap kali kita berkumpul di ruangan kampus perjuangan ini, Dewan Guru Besar gila-gilaan melakukannya hanya untuk Indonesia, saudara-saudara, selalu mengharukan hati kita. Kenapakah ini? Kita kumpul begini, tepukan tangan saudara-saudara, dan begini bagus 6 orang di depan kita, menunjukkan betapa kita merindukan pemimpin yang benar untuk Indonesia. Jadi saya harap pertanyaan saya yang sangat sederhana dan yang sudah biasa Anda semua jawab, saya pikir sudah tahu betul. Ini saya ulang saja. Kita kasih ilustrasi. Ingatlah macet yang hampir tiap hari makin lama kita alami, ya, dari 2 jam ke kampus menjadi 5 jam ke UI. Misal. Kemudian penyimpangan traffic yang saudara lakukan barangkali juga. Lalu tidak tahu, nih, masyarakat kita tidak tahu mana yang benar dari mana yang salah. Masyarakat juga tidak tahu apa makna dan tujuan hidupnya. Dalam pada itu, saudara-saudara harus juga mengakui, dari tadi juga sudah disampaikan, sesungguhnya negara kita membiarkan warganya main-main aja begitu di atas. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Rizal Ramli, dari segi budaya dan ketahanan serta kalau ada kedaulatan budaya, kualitas manusia Indonesia, pendidikannya, moralitasnya, apakah yang menurut saudara yang utama dan pertama harus diperbaiki dan bagaimanakah caranya? Terima kasih. Justru ini yang selama ini saya coba bawa terus, bahwa mari kita fokus pada manusia Indonesia. Ketika kita bicara Indonesia, yang kita bicarakan seringkali justru penopang manusianya. Saya kalau ditanya, Anies apa kabar? Saya jawab, saya sehat, anak-anak sehat, sudah sekolah, baik, istri. Tapi saya nggak pernah jawab, alhamdulillah mobil 2, motor 2, rumah 1, nggak pernah. Tapi kalau kita ditanya apa kabar Indonesia, yang kita jawab infrastruktur penopang manusianya. Tidak pernah kita jawab manusianya. Kita sebut bahkan sandang pangan papan. Manusianya bagaimana? Betul, sandang pangan papan penopang itu manusianya. Karena itu kita harus konsentrasi pada kualitas manusia. Betul-betul itu jadi fokus. Seringkali ini dianggap tidak populer. Kenapa? Karena efeknya panjang, tidak dirasakan dalam 5 tahun. Bagaimana caranya? Nomor 1, sehat. Bicara tentang kualitas manusia, 1 sehat. Jika tidak sehat, yang lainnya bermasalah. Bagaimana cara untuk sehat? Gerakan yang dibangun justru bukan gerakan untuk menyembuhkan yang sakit, tapi gerakan yang dibangun orientasinya adalah membuat orang bisa terus sehat. Dan ini orientasinya justru bukan penyembuhan, tapi bagaimana menjaga kualitas hidup yang sehat. Nomor 1. Yang kedua, pendidikan. Begitu bicara pendidikan, maka ada komponen kualitas dan ada komponen kuantitas. Setiap tahun, Bapak Ibu sekalian, masuk anak ke sekolah kita, sistem kita, 5,6 juta anak. Lulus SMA 2,3 juta. Yang hilang di jalan 3,3 juta per tahun. Kalikan 10 tahun ke depan, 33 juta. Itulah yang disebut di mana-mana sebagai demographic bonus. Young, big, uneducated.
Bagaimana kita membereskannya ini? Jumlah sekolah, aksesnya minim sekali. Akses itu apa? Akses itu karena harga, karena biaya. Yang kedua, akses karena lokasi. Dan di sini kita lihat, SD kita tidak proporsional. Kita membereskan tingkat dasar tapi tidak menengah dan tidak atas. Karena itu saya sering mengatakan bahwa yang kita miliki hari ini, tenaga kerja kita 53% pendidikannya SD ke bawah, hanya 6% pendidikan tinggi, itu bukan ketidaksengajaan. Kita secara terencana membuat ini selama 40 tahun terakhir. Harus kita ubah. Jumlah SD dengan SMP, SMA harus dibuat proporsional, termasuk SMK. Lalu kualitas. Bicara kualitas, intinya pada siapa? Pada guru, pada pendidik. Dan hari ini kita bicara pendidikan, konsentrasi justru pada kurikulum. Kurikulum sudah diubah kesekian kalinya, tapi gurunya tak pernah mengalami peningkatan. Kesejahteraannya tidak meningkat, kualitasnya dan distribusinya tidak merata. Jadi ketika kita bicara tentang kualitas manusia, menurut saya bereskan. Sehat. Yang kedua, terdidik. Sesudah itu negara menyiapkan struktur sehingga mereka bisa mandiri dan makmur. Terima kasih. Yang dua pertanyaan ini, pertama adalah bagaimana menaikkan jumlah pembayar pajak di Indonesia. Seperti yang Pak Gita mengatakan, dari 250 juta atau 65 juta wajib pajak, hanya kurang lebih 20 juta orang yang bayar pajak. Jadi menurut saya, menurut pandangan saya, kalau orang-orang itu protes dengan pemerintah tapi mereka nggak bayar pajak, mereka sebetulnya nggak punya hak untuk protes karena mereka nggak bayar pajak. Pertanyaan yang kedua, mungkin Bapak Rizal Ramli bisa menjawab. Lebih dari 50% pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, menggunakan mayoritas anggarannya untuk belanja pegawai. Lalu 20-30%-nya untuk belanja rutin seperti pendidikan dan kesehatan. Berarti menyisakan ruang yang kecil untuk infrastruktur. Apa yang akan Bapak Rizal Ramli atau Pak Gita lakukan jika terpilih sebagai presiden untuk memberikan suntikan dana untuk pembangunan infrastruktur? Apakah itu surat obligasi daerah atau public-private partnership? Soal memperluas base-nya untuk bisa mendapatkan tax yang lebih tinggi, instrumen lain yang harus dimainkan oleh pemerintah adalah memberikan insentif pajak kepada mereka-mereka yang mau ikut turun tangan mengerjakan yang seharusnya secara konstitusional dikerjakan pemerintah. Misalnya, pendidikan, kesehatan, pertanian, sektor-sektor yang dimana sebenarnya pemerintah harus melakukan research. Di situ perusahaan-perusahaan yang mau melakukan aktivitas itu, mereka justru mendapatkan insentif dengan dikurangi pajaknya. Jadi bukan saja kita bicara besarannya, tetapi ada sektor-sektor di mana pemerintah secara strategis. Dan saya malah ingin garis bawahi, tadi sudah sempat kita diskusikan, Bu Riris tadi menyebut soal kita terkonsentrasi di Jakarta. Salah satu caranya adalah, Bang Rizal tadi menyebut memindahkan petani. Saya melihat Bang Rizal yang perlu dilakukan justru relokasi BUMN yang wilayah operasinya itu jauh dari Jakarta, maka kantor pusatnya seharusnya dekat dengan aktivitasnya. Efeknya yang pindah bukan kemiskinan, yang pindah adalah orang berpendidikan, punya daya beli, punya kemampuan bayar pajak, dan begitu mereka dipindahkan, mereka menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Jadi di sini instrumen negara dipakai untuk menggerakkan dan menggerakkan ekonomi dan mengubah ketimpangan yang terjadi. Jadi dengan cara state owned enterprise, relokasi, yang kedua pajaknya dipakai. Bayangkan jika perusahaan-perusahaan diberikan insentif pajak bila mereka tidak berkantor di Jakarta. Tentu pemerintah kemudian harus bekerja bersama untuk menyiapkan infrastruktur, tapi pajak ini adalah alat yang harus dipakai bukan aja untuk mengambil, tapi justru memberikan insentif untuk mendorong yang seharusnya dikerjakan pemerintah. Terima kasih. Baik. Pernyataan pamungkas, pernyataan terakhir ya dari masing-masing yang ada di depan ini, dan tempat untuk menyampaikannya di sana ya, di podium itu ya. Jadi bapak-bapak yang punya kebetulan mic, foto, kamera ada di situ, mohon bisa diambil dulu. Nanti mereka akan berdiri di situ ya. Saya memberikan semacam sinyal pada teman-teman media bahwa akan berbicara di situ sebagai pernyataan pamungkas. Dan jika diperkenankan ya, boleh mulai berdasarkan urutan usia dulu, boleh. 1,
saking lincahnya yang paling muda ternyata ya sudah. Kita berikan tepuk tangan yang buat Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan saya sekali lagi sampaikan terima kasih kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang mengundang acara ini. Memang dari daftar yang berada di depan, secara usia saya hitungannya paling kecil. Tapi prinsipnya memang begini, Pak. Yang tua menawarkan masa lalu, yang muda menawarkan masa depan. Tapi ini guru-guru saya, jadi mohon maaf. Saya ingin mulai begini, bahwa Indonesia yang kita miliki ini adalah Indonesia kita semua. Jangan pernah berpikiran bahwa Indonesia ini adalah milik sekelompok orang. Ini milik kita semua. Saya memilih dan saya merasa terpanggil untuk ikut turun tangan mengurusi karena saya merasa memiliki Indonesia ini. Dan saya mengundang kepada semuanya, ini adalah kesempatan untuk kita mengubah wajah Indonesia. Indonesia kita punya banyak masalah dan tidak akan pernah berhenti stop masalah itu. Kalau kita ingin Indonesia selesai masalah, kita tinggalkan dunia. Lewat di dunia, bebas masalah. Selama kita hidup, selama Indonesia masih ada, selalu akan menghadapi masalah. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bukan soal masalahnya, tetapi di Indonesia banyak problem karena bukan orang jahat banyak, bukan karena orang licik banyak, tapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan serta menjauhi proses politik. Orang baik menjauhi proses politik, orang baik tidak mau terlibat dalam kebijakan-kebijakan publik. Orang baik memilih sekedar jadi pembayar pajak yang baik, sementara mengelola pajak serahkan pada orang lain. Menurut saya ini saatnya bagi generasi baru untuk tidak tinggal diam. Republik ini didirikan oleh kaum intelektual, orang-orang terpelajar di zamannya yang memilih untuk membuat sebuah negara yang memiliki prinsip kesamaan bagi semua. Saya selalu garis bawahi, Indonesia tidak didirikan untuk melindungi minoritas, tidak juga didirikan untuk melindungi mayoritas. Indonesia didirikan untuk melindungi setiap warga negara Indonesia. Tidak ada bedanya di sini. Dan ketika kita bicara visi tentang Indonesia, tentang kesejahteraan, maka 3 kata kunci: sehat, terdidik, makmur. 3 kata kunci itu yang harus menempel di benak kita. Konsep penyelenggaraannya boleh rumit, cara merencanakannya boleh sophisticated, tetapi visinya simple yang semua orang di mana saja paham. Bahwa sebagai warga negara, saya harus sehat, saya harus terdidik, dan saya harus makmur. Tugas negara adalah menyiapkan infrastruktur untuk bisa meraih itu. Dan bila saya maju menjadi pemimpin, maka yang saya tawarkan bukan saya hadir menyelesaikan masalah Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin di Indonesia satu orang menyelesaikan masalah sebanyak ini. Saya akan mengajak pada semuanya, saya akan menggerakkan, mari kita turun tangan membereskan masalah di Republik ini. Jangan diam saja. Dan itu artinya apa? Saya akan bicara tentang rekrutmen melampaui persoalan titik-titik di kabinet. Ada minimal 1.773 posisi yang harus diisi oleh orang-orang yang mau menerobos dengan pikiran baru. Orang-orang yang mau berpikir outside the box dan berani melakukan hal-hal yang generasi sebelumnya tidak berani lakukan. Dan yang saya ingin kita dorong sama-sama di sini adalah attitude bangsa Indonesia. Kita berhenti bicara yang pesimistis. Indonesia harus terus-menerus berhasil membuktikan bahwa kita perspektifnya positif. Saya tidak berencana mengurangi angka kemiskinan. Yang saya akan ajak adalah meningkatkan kesejahteraan. Saya tidak berencana mengurangi angka putus sekolah. Yang saya ingin pastikan semua orang bisa sekolah sampai lulus. Perspektif positif, sikap positif, dan attitude-nya adalah mensyukuri perkembangan, memperbaiki kekurangan, dan siap turun tangan untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.